Nabi Muhammad memainkan peran yang jauh lebih penting dalam perkembangan Islam ketimbang Yesus dalam perkembangan agama Nasrani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat datang di channel YouTube Papa Hussein bersama saya Alvin. Di video ini saya mau melanjutkan video yang pernah saya upload 3 tahun lalu tentang 10 tokoh atau orang paling berpengaruh di dunia, dan respon para netizen sangat arupa-arupa warnanya. Banyak yang membandingkan bagusan ini, bagusan itu, bagusan si ini, bagusan si itu. Nah, di video yang pernah saya upload sebelumnya, Nabi Muhammad menjadi tokoh paling berpengaruh nomor 1 di dunia dan menimbulkan banyak kontroversi dari netizen-netizen kita yang budiman. Kali ini kita akan mengupas alasannya, why, apa yang menyebabkan Nabi Muhammad kok bisa menjadi orang paling berpengaruh nomor 1 di dunia. Tapi sebelumnya kita kasih info dulu masih bahwa video ini atau konten ini bukan berasal dari opini saya pribadi. Kita mengambil rujukan dari buku seorang astrofisikawan Yahudi Amerika bernama Michael Hart. Kalau kita bisa lihat di covernya ini ada tulisan Muhammad yang menandakan bahwa di dalam buku ini Nabi Muhammad adalah orang paling berpengaruh nomor 1 di dunia. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Oke, let's talk about this. สุดจัดประหลัดบอกงามลายโปรไฟล์ดอกหว่าเห็นแล้วอยากยิกอยากหยอกอยาก Si Bang Michael ini memilih Nabi Muhammad SAW sebagai tokoh teratas dalam daftar paling berpengaruh di dunia. Mungkin mengejutkan kalian dan banyak orang bertanya, lah kok bisa? Tapi dialah satu-satunya orang dalam sejarah yang sangat berhasil. Karena Nabi Muhammad adalah orang yang sangat berhasil baik dalam hal keagamaan maupun sekuler. Kalau kita tarik ulur dari asal-usulnya, Nabi Muhammad SAW mendirikan dan mengembangkan salah satu agama besar dunia, serta menjadi pemimpin politik yang sangat efektif. Saat ini, 13 abad pasca wafatnya beliau, pengaruhnya masih kuat dan merasuk dalam hati orang-orang muslim. Mayoritas nama-nama tokoh di dalam buku ini nantinya akan kita bahas juga ya. Tapi semua tokoh-tokoh yang ada di dalam buku ini itu memiliki beberapa keuntungan karena mereka dilahirkan dari keluarga yang berada, dibesarkan di pusat-pusat peradaban, negeri-negeri yang sangat berbudaya, atau penting dari sisi politiknya. Sebaliknya Nabi Muhammad itu dilahirkan pada tahun 570 di kota Mekah. Mekah tahun segitu itu hanyalah sebuah lembah tandus dan gersang. Ya, meskipun ada beberapa rumah-rumah, tapi ketika dibandingkan dengan Mesir atau Konstantinopel itu jauh lebih kembang dua negara tersebut. Nah, Mekah itu terletak di selatan Arabia yang pada masa itu merupakan sebuah wilayah terbelakang dunia, jauh dari pusat-pusat perdagangan, seni, apalagi ilmu pengetahuan. Beliau Nabi Muhammad yatim piatu sejak usia 6 tahun. Jadi beliau dibesarkan dalam lingkungan yang bersahaja. Tradisi Islam berkisah bahwa beliau tidak dapat membaca dan menulis. Kebanyakan orang Arab pada saat itu menyembah berhala atau percaya pada banyak dewa. Tapi ada sejumlah kecil orang Yahudi dan Nasrani di Mekah. Kemungkinan besar dari mereka lah Nabi Muhammad pertama kali belajar tentang Tuhan yang Maha Kuasa. Ketika berusia 40 tahun, Muhammad SAW bahwa Tuhan Allah yang Maha Benar ini berbicara kepadanya melalui malaikat Jibril dan memilih beliau untuk menyebarkan agama Islam. Selama 3 tahun, Nabi Muhammad SAW hanya berdakwah kepada teman-teman dan rekan dekat beliau. Lalu sekitar tahun 613, beliau mulai berdakwah di depan publik. Seiring dengan bertambahnya pengikut-pengikut baru, pihak penguasa Mekah mulai menganggapnya sebagai gangguan yang berbahaya. Pada tahun 622 Masehi, karena khawatir dengan keselamatan dirinya dan umatnya, beliau mengungsi ke Madinah. Itu sebuah kota yang berjarak sekitar 200 mil dari utara kota Mekah, di mana Nabi Muhammad ditawari posisi yang memberinya kekuasaan politik yang cukup besar. Peristiwa ini disebut hijrah atau titik balik kehidupan sang Rasul Allah. Maka beliau hanya memperoleh sedikit pengikut
Namun di Madinah beliau memperoleh lebih banyak pengikut dan segera mendapat pengaruh yang serta-merta menjadikannya seorang penguasa absolut. Selama beberapa tahun berikutnya, seiring jumlah pengikutnya yang meningkat pesat, serangkaian pertempuran terjadi antara Madinah dan Mekah. Perang ini terjadi pada tahun 630 Masehi dengan kemenangan di pihak Nabi Muhammad SAW yang kembali ke Mekah sebagai seorang penakluk. Bahasa Arabnya itu Fathul Mekah. Di 2,5 tahun sisa kehidupannya, beliau menyaksikan suku-suku Arab berbondong-bondong memeluk agama baru ini, yaitu Islam. Ketika Muhammad SAW wafat pada tahun 632 Masehi, beliau merupakan penguasa di seluruh bagian selatan Arabia. Suku-suku Badui Arab memiliki reputasi sebagai petarung yang tidak takut mati, tapi jumlah mereka sedikit, serta selalu dihantui oleh perpecahan dan perang antar saudara. Itu sebabnya mereka bukan ancaman bagi tentara-tentara kerajaan di wilayah-wilayah pertanian yang mapan di utara yang jumlahnya lebih besar seperti Romawi atau Persia. Tapi setelah Nabi Muhammad mempersatukan mereka untuk pertama kalinya dalam sejarah dan terinspirasi oleh kepercayaan mutlak mereka terhadap keesaan Tuhan, pasukan Arab kecil ini melakukan serangkaian penaklukan paling mengagumkan dalam sejarah manusia. Di timur laut Arabia berdiri Imperium Neo-Persia yang diperintah oleh dinasti Sasanid, atau di sebelah barat dayanya terletak Bizantium atau Kekaisaran Romawi Timur yang berpusat di kota Konstantinopel. Dari segi jumlah, orang-orang Arab bukanlah tanding lawan-lawan mereka, tapi di medan perang justru sangat berbeda. Orang-orang Arab yang terinspirasi dari janji-janji Allah ini dengan cepat menaklukkan seluruh Mesopotamia, Suriah, dan Palestina. Sampai di tahun 642, Mesir dirampas dari tangan Kekaisaran Bizantium. Sementara tentara Persia dihancurkan dalam perang-perang menentukan di Qadisiyah pada tahun 637 dan Nehavan pada tahun 642. Akan tetapi, penaklukan luar biasa ini dilakukan di bawah pimpinan para sahabatnya Rasulullah atau pengganti Nabi. Abu Bakar dan Umar bin Khattab itu tidaklah menandai akhir penaklukan bangsa Arab pada tahun 711. Jadi tentara-tentara Arab menyapu bersih seluruh Afrika Utara sampai Samudra Atlantik. Di sana mereka berbalik ke utara, menyeberang Selat Gibraltar dan menggilas kerajaan Visigoth di Spanyol. Untuk sesaat, tampaknya orang-orang Islam bakal menaklukkan seluruh kerajaan Nasrani di Eropa. Tapi pada tahun 732 pada pertempuran Taurus yang terkenal, satu pasukan muslim yang bergerak maju sampai ke pusat Prancis akhirnya dikalahkan oleh pasukan Franks. Meskipun begitu, dalam kurun waktu seabad penuh peperangan, orang-orang Badui atau orang-orang Arab yang diilhami oleh sabda Nabi SAW telah mendirikan imperium yang membentang dari perbatasan India sampai Samudra Atlantik. Imperium terbesar yang belum pernah disaksikan dunia pada masa itu. Meskipun tidak semua penaklukan ini terbukti dapat dipertahankan, seperti contoh di Spanyol, setelah lebih dari 7 abad peperangan, orang-orang Nasrani akhirnya kembali menguasai seluruh semenanjung Iberia, yaitu semenanjung yang ada negara Spanyol, Portugis, Portugal, dan lain-lain. Namun Mesopotamia dan Mesir, dua tempat kelahiran peradaban kuno, tetap dikuasai orang Arab, juga seluruh pantai di utara Afrika. Tentu saja agama baru ini terus berkembang di abad-abad sesudahnya, jauh melampaui tapal batas penaklukan tentara muslim. Dikutip dari World Population Review saat ini, agama Islam memiliki 1,9 miliar pengikut di Afrika dan Asia Tengah, dan lebih banyak lagi di Pakistan dan India Utara, serta terbanyak di Indonesia tentunya. Di Indonesia, agama baru ini menjadi faktor pemersatu bangsa. Tapi di subbenua India, konflik antara Islam dan Hindu masih menjadi hambatan besar untuk bisa bersatu. Lantas bagaimana kita akan menilai dampak keseluruhan Nabi Muhammad SAW pada sejarah umat manusia? Bagaimana? Seperti semua agama, Islam memiliki pengaruh besar pada kehidupan para pengikutnya. Untuk alasan inilah, para pendiri agama besar dunia seperti Nabi Musa atau Nabi Isa atau Yesus itu menempati posisi atas dalam buku ini. Meskipun jumlah orang Nasrani mungkin lebih banyak daripada Muslim, sekitar 2 miliar lebih,
Awalnya mungkin tampak aneh bila Muhammad SAW diberikan peringkat yang lebih tinggi daripada Yesus. Ada dua alasan di balik keputusan ini. Pertama, jauh lebih penting dalam perkembangan Islam ketimbang Yesus dalam perkembangan agama Nasrani. Meskipun Yesus yang bertanggung jawab terhadap prinsip-prinsip moral dan etika Nasrani, namun Santo Paulus yang menjadi pengembang utama teologi Nasrani, penyebar utamanya dan penulis sebagian besar dari perjanjian baru. Tapi Nabi Muhammad bertanggung jawab terhadap teologi Islam maupun prinsip moral dan etikanya. Selain itu, beliau juga memainkan peran kunci dalam penyebaran agama baru ini. Kitab yang berasal dari firman Allah atau disebut dengan Al-Quran, ayat-ayat dalam kitab ini disalin dalam hati sepanjang masa hidup beliau dan dikumpulkan dalam bentuk tulisan tidak lama setelah beliau wafat. Karena itu, Al-Quran sangat dekat mewakili pemikiran dan ajaran Nabi Muhammad. Selain itu, segala bentuk sabda Nabi Muhammad SAW, perbuatan, ketetapan, dan persetujuan dari Nabi Muhammad atau biasa disebut dengan hadis, itu dijadikan landasan hukum syariat Islam selain Al-Quran. Jadi segala aktivitas manusia mulai dari lahir sampai mati semua sudah diatur dalam Al-Quran dan hadis. Tidak ada kompilasi yang begitu terperinci dari ajaran-ajaran Kristus yang masih tersisa saat ini. Karena Al-Quran setidaknya sama pentingnya bagi Muslim seperti halnya Injil bagi orang Nasrani, pengaruh Nabi Muhammad melalui medium Al-Quran pada Islam sangat besar. Sangat mungkin pengaruh relatif Muhammad pada Islam lebih besar daripada pengaruh Yesus Kristus dan Santo Paulus pada agama Nasrani. Lebih dari itu, Nabi Muhammad tidak seperti Yesus. Yesus hanya seorang pemimpin religius. Namun Nabi Muhammad selain dia pemimpin religius, dia adalah pemimpin sekuler. Bahkan sebagai kekuatan di balik penaklukan Arab, dia mungkin merupakan pemimpin politik paling berpengaruh sepanjang sejarah. Dari begitu banyak peristiwa penting dalam sejarah dunia, bisa saja orang berkata bahwa semua itu tidak terhindarkan dan tetap akan terjadi tanpa panduan pemimpin politik tertentu. Atau sebagai contoh, koloni-koloni di Amerika Selatan mungkin akan tetap merebut kemerdekaan mereka dari Spanyol, bahkan jika Simon Bolivar tidak pernah dilahirkan. Tapi tidak demikian halnya dengan penaklukan Arab. Hal seperti ini tidak pernah terjadi sebelum Nabi Muhammad dan tidak ada alasan untuk mempercayai bahwa penaklukan itu akan terjadi tanpa kehadirannya. Satu-satunya penaklukan yang dapat disetarakan dengan ini di dalam sejarah manusia adalah orang Mongol di abad ke-13 yang terutama disebabkan oleh pengaruh Genghis Khan. Tapi penaklukan ini walaupun lebih luas daripada yang dilakukan oleh orang Arab, tapi tak terbukti permanen. Satu-satunya wilayah yang diduduki orang Mongol saat ini adalah yang mereka duduki sebelum masa Genghis Khan. Jauh berbeda dengan penaklukan orang Arab. Dari Irak sampai Maroko, terbentang jalinan negara-negara Arab yang dipersatukan bukan hanya keyakinan mereka terhadap Islam, melainkan juga oleh bahasa, sejarah, dan budaya Arab. Sentralitas Al-Quran dalam agama Islam dan fakta bahwa kitab Al-Quran ini ditulis dalam bahasa Arab mungkin mencegah bahasa Arab terpecah menjadi dialek-dialek yang tidak saling dimengerti. Di sini kita dapat melihat bahwa penaklukan Arab di abad ke-7 terus memainkan peran penting dalam sejarah manusia, bahkan sampai saat ini. Ini merupakan kombinasi tidak tertandingi dari pengaruh sekuler dan religius yang saya rasa membuat Nabi Muhammad SAW layak dijadikan sebagai tokoh paling berpengaruh dalam sejarah umat manusia. Gimana bosku? Sudah sepakat Nabi Muhammad menjadi orang paling berpengaruh nomor 1 di dunia? Kalau belum, silahkan tinggalkan pesan di kolom komen apa alasan kalian. Jangan lupa like, subscribe kalau kalian suka. Sampai berjumpa di video selanjutnya untuk tokoh kedua paling berpengaruh di dunia. Saya Papa Huzen, undur diri. Check it out. สุดจัดประหลัดบอกงามลายโปรไฟล์ดอกว่าเห็นแล้วอยากหยิกอยากหยอกอยากตอกอยากตอกปักจองห้อง